Ibu-ibu suka nonton film nggak? Seneng Pak. Suka. Mau nggak kalau saya kasih film? Apa mau Pak, mau? Oke, ditonton ya, dicermati. Di film itu ada apa sih? Nanti saya tanya. Siap ya, Bu? Nggih Ini Pak. filmnya. Ibu ingat di pelatihan Sakti kan pernah diajari tentang cara mengelola pinjaman. Sebelum berutang, harus dipastikan dulu apakah uangnya dipakai untuk kebutuhan dan bukan keinginan. Apakah ada cara lain agar kita tidak perlu berutang? Apakah kita mampu membayarnya kembali nanti? Dan apakah cara mencicilnya sesuai dengan kondisi pendapatan kita? Kita harus membandingkan dan memilih tempat meminjam yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kita. Pilihlah tempat meminjam yang menawarkan total pengembalian terkecil dan kooperasilah pilihan saya. Sayangnya, saya tidak punya simpanan di koperasi sehingga tidak berhak meminjam di sana. Terpaksa saya ke tempat meminjam berikutnya, yaitu kelompok arisan simpan pinjam. Untung ibu-ibu mengerti kondisi darurat yang kami hadapi dan sepakat meminjamkan Rp500.000 meskipun tabungan saya masih sedikit. Pinjaman boleh dikembalikan sekaligus saat jangka tempoh 4 bulan lagi. Sistem ini pas sekali dengan kondisi pendapatan kami. 4 bulan lagi, rezeki lagi berjalan turunan dan saya bisa membeli karena musim panen. Kejadian ini menyadarkan kami bahwa seharusnya kami berdua sedang membiasakan Oke, ibu-ibu, gimana? Tadi filmnya tentang apa? Ibu-ibu yang tadi dilihat itu tentang apa? Itu Pak, ada ibu-ibu. Ibu-ibu. Ibu-ibu iku utang nopo Pak? Punya utang Oke. kok. Ya, ibu itu namanya sinten, Bu? Bu sinten nggih? Ya, di situ tuh ada Bu Lili. Ya, Oh iya, Bu Bu Lili punya Lili. utang. Terus gimana, Bu, setelah punya utang? Iku ndak punya celengan Pak, ndak punya tabungan gitu sih Nggak punya Pak. celengan. Terus akhirnya Terus itu pinjem kok. Pinjem. Pinjem napa niku Pak? oke, oke. Jadi itu Bu Lili ya kebetulan lagi butuh sesuatu. Terus kemudian tapi tidak punya tabungan, akhirnya harus meminjam. Tapi Bu Lili bingung ini mau minjam kemana ya? Mau minjam di koperasi, Bu Lili nggak punya tabungan. Iya Pak. Kalau mau minjam di bank bunganya gede. Akhirnya Ibu Lili pinjam di ibu-ibu arisan. Untungnya boleh ya. Terus kemudian Ibu Lili harus mengembalikan dengan tempo maksimal 4 bulan. Nah, ibu-ibu ada yang punya utang di sini? Banyak Pak. Ayo, Ibu Sotun, punya utang apa enggak, Bu? Ada Pak. Ada. Ibu Bawon punya utang boten? Wonten Pak niku. Wonten, oke. Nah, gimana kalau kita yang sudah terlanjur punya utang? Apakah wis lah yang penting utang bongko bisa nyaur apa ora, bongko nyaur kepiye, yang penting utang dhisik soalnya lagi butuh. Apa bisa seperti itu, Bu? Utang sauri, utang malih Pak. Nah, ada triknya, Bu, sebelum berhutang. Oke? Pripun Pak? Seperti ini, ya. Sebelum berhutang atau sebelum meminjam, Ibu, kita perlu mikir dulu nih, untuk apa kita mau berhutang, untuk apa kita mau meminjam, itu harus tahu, ya. Terus sekolah. sebaiknya hanya untuk memenuhi kebutuhan pokok, Bu. Jadi bukan kebutuhan sekunder atau kebutuhan tersier. Jadi untuk kebutuhan pokok dulu, itu baru kita boleh pinjam. Sekunder niku napa Pak? Sekunder itu keinginan, misal pengen sepatu, pengen gelang, pengen apa, itu namanya sekunder. Tidak terlalu pokok. Kalau pokok kan seperti makanan, minuman, ya, pakaian sehari-hari, itu baru kebutuhan pokok. Oh nggih Pak, Oke. Terus apakah ada cara lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang? Misal, jika ada, kalau ibu-ibu punya tabungan, gunakan tabungan dulu, ya. Gunakan tabungan dulu. Punya tabungan apa enggak? Atau ada aset yang bisa dijual atau enggak? Seperti itu. Terus, berapa besar kita perlu meminjam?
Pak Ya. Sal berarti nek duwe emas didol dhisit. Kalau misalnya ibu mendesak untuk memenuhi kebutuhan, kok ibu punya simpenan emas, Nggih. boleh dijual dulu karena daripada berhutang. Oh, Jadi nggih. asetnya dulu, punya tabungan apa enggak, punya aset apa enggak, itu dipakai dulu. Oh, Itu nggih, nggih. Pak Sal nggih. Oke, lanjut. Berapa besar kita perlu meminjam? Jadi sesuaikan jumlah pinjaman dengan kemampuan kita untuk membayarnya. Kita mampu bayar napa mboten, Bu? Misal, suami kita nggih, Nggih. suami kita itu penghasilannya per hari atau per minggu atau per bulan. Itu penghasilannya berapa? Terus mau minjam berapa? Itu disesuaikan. Jangan sampai meminjamnya banyak padahal suami kita penghasilannya sedikit. Nanti ibu bingung mengembalikannya, malah nanti tambah utang lagi. Jadi disesuaikan dengan kemampuan membayar, nggih. Nggih, Pak. Niku berarti terus wau sing utang sahuri, utang malih. Nggih, nanti gali Atus lubang niku. tutup lubang kayak Nggih, Pak lagunya Sal. Roma Irama nanti. Gali lubang tutup lubang. Udah stop, Bu. Oh, nggih, Pak, Ya, nggih, jangan Pak. lanjutkan. Nggih, Pak. Oke, selanjutnya, bagaimanakah kita dapat membayar kembali pinjaman? Ya, sesuai waktu pengembalian pinjaman dengan pola pendapatan kita. Jadi ibu nanti kalau misalnya kepentok ya harus berhutang, itu juga disesuaikan ya, mau bayarnya per bulan atau per minggu, nanti dikondisikan ya sesuai dengan kemampuan jenengan. Terus kemana harus meminjam? Ibu bisa minjam di mana? Bisa di koperasi, bisa di ibu-ibu arisan, tapi pilih tempat yang tidak ada bunganya atau yang bunganya paling kecil, Bu. Itu yang dipilih untuk meminjam. Jangan meminjam di tempat yang bunganya besar. Nanti kasihan jadinya. Niku nggih. Nggih. Nah, selanjutnya, Bu, mari kita bantu Ibu Lili untuk kelola utang, ya. Nggih. Saya ada lembar cerita, Ibu. Tolong didengarkan, nggih. Jadi, menghitung mahal murahnya utang. Suatu hari, anak Ibu Lili yang bernama Agus sakit, Bu. Sakit demam berdarah. Nggih. Kasihan, nggih. Nggih, kasihan, Pak. Ibu Lili butuh uang 500.000 untuk membayar tambahan obat dan biaya transportasi. Nah, Pak Rusli baru saja mulai mengerjakan borongan pembangunan rumah selama 4 bulan. Sementara Ibu Lili baru mulai mengumpulkan uang karena musim panen telah tiba. Dengan demikian, Ibu Lili terpaksa harus segera mencari pinjaman. Nah, menurut ibu-ibu, ayo kita bentuk kelompok, nggih. Kita bentuk kelompok untuk diskusi, ya. Ada, karena ibu-ibunya ada 10, kita bagi jadi 2 kelompok, nggih. Kelompok A dan kelompok B. Monggo, silahkan diskusi. Apakah Ibu Lili ini boleh mengambil pinjaman? Itu yang pertama. Apa boleh? Terus, kalau misalnya boleh berhutang karena akan digunakan untuk kebutuhan, yaitu bayar ibu rumah sakit, sebaiknya pinjamnya di mana? Oke, ya, jadi ada 2 poin. Silahkan didiskusikan, nanti kita bahas bersama-sama. Oke, ibu-ibu? Nggih. Oke, saya kasih waktu 5 menit dari sekarang.